92,5 Maestro FM, House with the Sound. Ya, shalom Sobat Maestro, dimanapun Sobat Maestro berada, baik yang saat ini berada di dalam kota Bandung maupun di luar kota Bandung. Dan saya Anton kembali menemani Sobat Maestro, tentunya di program Suara PGIW Jabar. Ya, ada dua pria berambut putih di studio podcast pada saat ini. Tentu tidak ada hubungannya dengan tahun 2024. Tapi yang pasti kami akan berdiskusi lebih panjang, bukan masalah 2024, karena memang masalah ini masih off the record ya di antara kita, dan alangkah baiknya kita tidak membahas itu walaupun itu menjadi sebuah trending topik pada akhir-akhir ini. Ya, ada Bapak Pendeta Paulus Wiono, STHMM, yang sekaligus juga merangkap sebagai Ketua PGIW Jabar, dan kita akan berdiskusi bersama selama kurang lebih 50 menit tentang bagaimana suara dari gereja se-Jawa Barat, tentang organisasi-organisasi Kristen di Jawa Barat, dan apa peran PGIW Jawa Barat dalam menjadi jembatan antara permasalahan gereja di Jawa Barat dengan pemerintah mungkin, ataupun sehari-hari di antara permasalahan di gereja-gereja. Iya, shalom Pak Pendeta Paulus Wiono. Shalom Pak Anton, selamat sore. Iya, kabar baik ya Pak ya pada Baik, saat ini ya. baik. Ya, sama seperti juga Sobat Maestro, dalam keadaan sehat dan tetap diberkati. Itulah doa kami berdua untuk Sobat Maestro yang saat ini sedang mendengarkan program Suara PGIW Jabar. Iya Pak, langsung saja tentang PGIW Jabar. Mungkin ada sebagian dari Sobat Maestro yang baru mendengar, apa sih PGIW Jabar Pak? Bisa dijelaskan pada saat ini untuk Sobat Maestro semua. Ya baik, terima kasih Pak Anton. Tentu pertama-tama atas nama gereja-gereja di Jawa Barat yang ada di dalam lingkungan PGIW, juga gereja secara umum. Iya. Terima kasih untuk kesempatan kita boleh bercakap pada siang hari ini, sore hari ini. Karena memang rasanya dibutuhkan juga pengetahuan warga gereja secara lebih luas mengenai PGI dan PGIW. Iya. Jadi saudara-saudara, sebagaimana kita ketahui, sebenarnya gereja-gereja itu punya wadah dari berbagai denominasi gereja. Iya. Salah satu yang dikenal oleh kita itu adalah PGI atau Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Nah, PGI ini sebenarnya sudah ada tidak lama setelah kemerdekaan ya, sekitar tahun 1950. Gereja-gereja menyadari bahwa kita punya visi panggilan yang sama sebagai gereja yang Tuhan tempatkan di Indonesia. Nah, kalau bicara soal PGIW Jawa Barat, ya, kalau PGI tadi itu secara nasional, Iya. maka PGIW itu adalah persekutuan gereja-gereja yang ada di wilayah Jawa Barat. Nah, PGIW itu adalah alat kelengkapan dari PGI yang berusaha untuk mewujudkan persekutuan gerejawi yang dibentuk dan didukung oleh gereja-gereja yang ada di wilayahnya. Jadi kalau kita sebut PGIW Jawa Barat itu berarti persekutuan gereja-gereja yang merupakan alat kelengkapan PGI yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Nah, di dalamnya itu bukan hanya gereja-gereja anggota PGI ya, tapi juga terbuka bagi gereja-gereja yang belum atau akan menjadi anggota PGI ke depannya. Nah, PGIW ini sebagai alat kelengkapan itu disahkan oleh persidangan PGI yang secara rutin dilakukan dari tahun ke tahun. Keberadaannya disahkan gitu ya oleh PGI, di mana dalam persidangan itu berbagai gereja dari seluruh Indonesia hadir begitu. Begitu Pak Anton mengenai PGIW itu ya. Ya, tadi Bapak sempat menyinggung tentang tata kerja PGIW. Nah, bisa dijelaskan nih Pak, lebih spesifik untuk Sobat Maestro semuanya, tata kerja PGI wilayah Jawa Barat. Iya, baik Pak Anton, betul sekali. Tata kerja ini menjadi sesuatu yang penting
Karena gereja-gereja itu kan denominasinya sangat beragam, Iya, iya, alirannya sangat beragam. Nah, sementara dalam persekutuan bersama itu keragaman itu dihimpun, ya. iya, Kita melihat bahwa range spektrum denominasi gereja itu menjadi semakin luas, semakin banyak, mulai dari gereja yang aturannya sangat ketat begitu ya, berbagai hal diatur begitu, sampai ke gereja-gereja yang jauh lebih cair dalam berbagai aturan dan pedoman yang ada begitu. Nah, di tengah keragaman itu ketika kita bersekutu bersama, iya, tentu dibutuhkan pedoman yang bisa dipegang bersama, diakui bersama, dan karena itu kita punya tata kerja, ya, iya, kita punya dasar dalam rangka bergerak bersama, di mana di dalamnya kita menata mulai dari pusat, ya, dari yang seluruh Indonesia di PGI itu ada tata kerjanya, ada pedomannya, demikian juga di setiap wilayah. Nah, setiap wilayah ini juga punya keunikan karena karakteristik daerahnya juga bisa berbeda-beda. PGIW di Jawa Barat misalnya dengan PGIW di Papua sana, iya, itu karakteristiknya berbeda gitu ya. betul, betul, betul. Nah, karena itu di samping aturan yang nasional itu juga aturan lokalnya itu ada, tapi tidak bertentangan dengan aturan nasionalnya. Jadi tata kerja itu penting ya untuk kita bersama-sama pahami, karena tanpa pedoman atau tata kerja itu, wah, kita bisa jalan masing-masing juga, bukan sebagai persekutuan begitu. Begitu Pak Anton. Iya, Sobat Maestro, ada informasi yang menarik untuk kita semua berkaitan dengan pengurus PGIW Jawa Barat. Ya, pelantikan pengurus PGIW Jawa Barat sudah dilantik pada tanggal 4 Agustus beberapa bulan yang lalu. Ini periode tahun 2023 sampai 2028. Ya, lanjut lagi nih Pak, tentang tata kerja PGIW. Kalau dikaitkan dengan PGI Pusat, apakah PGIW ini merupakan garis komando gitu langsung dari PGI Pusat nih Pak? Iya, iya memang seringkali kita Iya, memahami bahwa dalam organisasi itu ada struktur hierarki begitu ya. iya, Nah, tapi di dalam pengembangan persekutuan gereja-gereja, posisi PGIW itu sebagai mitra, ya. Jadi ada keunikan tersendiri. Ya. Itu SK-nya, surat keputusan pengangkatannya itu iya, memang dari PGI, ya. Tetapi dalam gerak yang ada itu tidak segala sesuatu diatur oleh PGI. Contohnya misalnya kalau di PGI di pusat, iya, itu gereja anggotanya jelas yang tercatat di PGI begitu ya, keanggotaan. Tapi di PGIW itu lebih cair. Jadi tidak seluruh anggota PGIW itu adalah gereja anggota PGI. Jadi yang non anggota PGI pun bisa bergabung begitu ya. Apalagi kemudian dalam struktur di bawahnya, ya, dalam struktur fungsional di bawahnya, kita tahu di kota kabupaten itu ada PGIS namanya. Itu ya. Nah, itu lebih cair lagi begitu ya, berkaitan dengan jemaat-jemaat lokal yang ada begitu. Jadi posisinya begitu Pak Anton. iya. Mengenai satuan wilayah nih Pak, bisa dijelaskan tentang satuan wilayah dari PGIW Jawa Barat. Mungkin satuan secara provinsi dan juga anggota-anggotanya nih Pak, lebih spesifik lagi Pak. Baik, ya, Tentu ya, juga ada kebutuhan yang berbeda tadi Bapak katakan. betul, betul. Jadi kalau kita bicara PGIW itu menunjuk pada persekutuan gereja-gereja yang ada di wilayah provinsi. Jadi PGIW itu untuk wilayah provinsi. Jadi di semua provinsi di Indonesia itu ada PGIW-nya, Iya, persekutuan gereja-gereja wilayah ya, iya. yang beranggotakan gereja-gereja yang ada di wilayah itu. Nah, soal kepengurusannya itu dipilih melalui sidang, begitu ya, sidang PGIW yang 5 tahunan. Tapi selain itu ada sidang tahunan yang kita sebut sidang majelis pekerja lengkap. Nah, tentu tujuannya
di setiap wilayah dengan karakteristik masing-masing wilayah, walaupun di kota kabupaten juga di wilayah tertentu itu bisa berbeda-beda karakteristiknya. Nah di wilayah itu diupayakanlah gerak sinergis bersama gereja-gereja yang ada di sana, begitu ya. Nah itu yang cakupan PGIW saya kira ya. Begitu Pak Anton. Iya, tadi Bapak sudah berbicara tentang status, lalu juga satuan wilayah. Nah, sekarang kita mau meminta keterangan ini dari Bapak Pendeta Paulus Wiono tentang fungsi dari PGIW Jawa Barat. Iya, ya jadi memang PGIW itu tidak punya jalur komando ke gereja-gereja gitu ya. Bukan jadi super organisasi dari setiap gereja yang ada begitu ya. Tapi ini menjadi wadah persekutuan di mana gereja-gereja itu yang ada di lingkungan PGIW Jawa Barat itu berkumpul bersama, ya bisa membicarakan bersama berbagai pergumulan, berbagai tantangan yang dihadapi, lalu bersama-sama juga bersinergi untuk mewujudkan kehadiran gereja-gereja di wilayahnya sebagai sebuah gereja yang utuh, punya misi bersama begitu ya. Nah itu kaitan dengan gereja-gereja anggota yang ada di wilayah Jawa Barat. Jadi harapannya gereja-gereja yang sangat banyak itu denominasinya, nama lembaga gerejanya, kita berharap kita bisa bersama-sama berbuat sesuatu bagi kehidupan yang ada di sekitar kita gitu ya. Karena rasanya bukan waktunya lagi kita membesarkan diri sendiri begitu ya, tapi ada misi bersama yang akan sangat baik kalau kita bisa saling bahu-membahu menghadapinya bersama-sama, menggumulinya bersama-sama begitu ya. Begitu Pak Anton untuk fungsi persekutuannya itu sendiri begitu ya. Iya, apakah ini juga ranah politik juga bisa diikut sertakan Pak dalam PGIW Jawa Barat? Mengingat di beberapa waktu yang lalu PGI Pusat itu kedatangan sebuah parpol gitu ya Pak ya. Dan mungkin juga parpol tersebut meminta restu dan belajar gitu Pak dari sesepuh-sesepuh rohani gitu Pak. Nah bagaimana nih Pak PGIW Jabar dalam menyikapi hal tersebut? Apakah sudah ada yang datang nih Pak? Iya, iya. Sebelum itu mungkin saya ingin juga informasikan bahwa selain gereja-gereja yang punya lembaga, institusi gereja masing-masing, PGIW itu juga membina persekutuan ekumene. Ya, jadi yang kita sebut POUK itu ya, Persekutuan Ekumene Umat Kristen yang ada biasanya di lingkungan perumahan tertentu. Atau di institusi TNI Polri ya atau di kedinasan gitu ya. Contohnya misalnya di IPDN ada gereja ekumene begitu ya, yang latar belakang anggotanya dari beragam gereja. Nah ada POUK Persekutuan Ekumene yang juga ada di bawah binaan PGIW gitu ya. Karena tidak mungkin pakai nama satu gereja karena anggotanya dari beragam gereja, maka muncullah tadi gereja dalam identitas sebagai persekutuan ekumene ya karena latar belakangnya beragam. Nah itu juga ada di bawah binaan PGIW begitu ya. Nah berkaitan dengan politik, nah ini memang selalu menjadi topik yang menarik. Biasanya di tahun-tahun politik itu entah parpol, entah caleg, entah yang lain itu soan gitu ya, datang berkunjung, berkonsultasi ya dan lain-lain. Menurut saya kita tidak bisa menjadi orang-orang yang tidak mau terbuka dengan persoalan di tengah kehidupan bangsa ini. Nah, berkaitan dengan dunia politik, calon-calon itu baik yang berasal dari warga gereja maupun yang non warga gereja itu punya tanggung jawab yang besar di tengah masyarakat kita. Dan masyarakat juga akan sangat
dipengaruhi dengan berbagai keputusan dari para legislatif yang membuat aturan undang-undang, juga para eksekutif ya, Betul. dalam berbagai kebijakannya. Nah karena itu sebenarnya gereja seharusnya mengambil peran, bukan untuk berpolitik praktis demi keuntungan dan kepentingan kelompoknya, tapi untuk kepentingan yang lebih luas, di mana keadilan bisa lebih dikedepankan, mereka punya tanggung jawab untuk mengawal hak-hak masyarakat, menjaga NKRI, Pancasila, dan lain sebagainya. Nah gereja harus mendampingi mereka. Nah kita tahu dalam banyak peristiwa itu saudara-saudara kita, wakil-wakil kita di tengah masyarakat ini akhirnya terjerumus kepada hal-hal yang kita katakan tidak baik gitu ya, tidak benar. Saya tidak hanya ingin mengatakan bahwa mereka salah begitu saja, tapi pertanyaannya di mana kita pada saat mereka menjabat itu? Apakah kita mendampinginya? Apakah kita memberi saran dan masukan? Nah ini perlu dari dua sisi begitu ya. Kita terbuka untuk mendampingi tanpa harus minta sesuatu dari mereka, tapi kita punya tanggung jawab mengawal, memberi masukan. Inilah pergumulan di tengah kehidupan masyarakat kita yang kita harapkan suara itu juga menjadi masukan bagi wakil-wakil kita itu. Ya, jadi betul sekali kita harus punya tanggung jawab dalam bentuk berbagai tindakan dan upaya kita untuk mendampingi mereka. Bukan hanya dalam saat proses menjelang pemilihan ya, biasanya Rame-rame ya Pak ya, sowan rame-rame. biasanya begitu. Iya. Tapi menurut saya tidak boleh begitu, harusnya berproses terus, gereja selalu terbuka, dan teman-teman kita yang ada di legislatif, di eksekutif, itu juga jangan lalu lupa setelah jadi menjabat begitu ya. Mari dengarkan terus gitu ya, karena kita harapkan disitulah fungsi lembaga-lembaga keagamaan untuk mendampingi mereka gitu. Begitu Pak, saya kira. Iya, memang politik, jadi saya bisa menangkap dari pembicaraan Bapak bahwa politik itu juga harus memiliki keadilan, terutama keadilan dalam bertoleransi gitu ya Pak ya. Dan peran gereja juga cukup penting untuk bisa melahirkan politikus-politikus. Jadi jangan sampai nanti politikus dari gereja-gereja pakai baju oranye gitu, sepertinya nggak bagus juga ya Pak ya. Jadi peran gereja juga harus membina jemaat dan juga harus membina segala macam hal ya. Jadi saya juga mengambil kesimpulan juga Pak dari PGIW Jabar itu ternyata independen gitu ya Pak ya, bebas dari pengaruh-pengaruh juga dari politik. Memang banyak yang sowan, tapi ya memang PGIW Jawa Barat memang independen gitu ya Pak. Nah tadi saya sudah berbicara tentang politik berkeadilan terkhususnya dengan toleransi nih Pak. Nah bagaimana peran PGIW Jawa Barat tentang toleransi umat beragama di Jawa Barat? Apa rencana dari PGIW Jawa Barat mengenai itu Pak? Iya. Ya, jadi dari tahun ke tahun ya Ya. kita mendengar hasil survei berkaitan dengan indeks toleransi di Jawa Barat, beberapa kasus yang menjadi viral begitu ya, yang lalu digambarkanlah Jawa Barat yang seperti itu, walaupun sebenarnya tidak semua kota kabupaten mencerminkan situasi intoleran begitu ya. Tapi tidak bisa kita ingkari beberapa kasus terjadi intoleransi terhadap umat beragama begitu ya. Nah ini menjadi catatan bahwa sebenarnya masyarakat Jawa Barat itu masyarakat yang toleran sebenarnya Pak. Iya. Kalau kita belajar dan melihat bagaimana masyarakat kita itu menyikapi tamu dan lain-lain ya dalam budaya kita, itu sebenarnya masyarakat yang sangat terbuka, sangat toleran dan lain-lain. Nah saya menyimpulkan setidaknya dari situasi ini mereka yang mengambil sikap, bertindak intoleran dan lain-lain itu pertama-tama karena salah didik gitu Pak. Jadi menurut saya
tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan begitu Betul, ya, betul. memperlakukan orang lain secara seperti itulah begitu ya. Nah ini tanggung jawab para pendidiknya ya, sebenarnya bagaimana sih itu, sadarkah bahwa apa yang mereka lakukan itu bertentangan dengan apa yang seharusnya dari ajaran agamanya begitu ya, yang sebenarnya membawa kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Nah, persoalan lain adalah berkaitan dengan pemahaman soal aturan di tengah masyarakat. Iya. Nah, banyak warga masyarakat tidak paham aturan yang ada itu seperti apa. Bahkan bukan hanya warga masyarakatnya ya, pemeluk agamanya atau umat Kristennya tidak paham, aparatnya juga belum paham begitu. Bagaimana sebenarnya aturan-aturan itu harus diterapkan. Nah, ada lagi kelompok orang yang tadi punya kepentingan yang memanfaatkan situasi itu. Nah, jadilah masalah-masalah itu. Ya, saya kira ini menjadi pergumulan kita bersama ya, berkaitan dengan soal toleransi yang sebenarnya sudah didudukkan ketika negara ini dibangun oleh para founding father kita begitu. Iya Pak. Iya, Sobat Maestro, ada informasi yang menarik bagi Sobat Maestro bahwa kami program Suara PGIW Jawa Barat hadir setiap hari Rabu keempat setiap bulannya. Dan Sobat Maestro dapat mendengarkan apa yang dikatakan oleh PGIW Jawa Barat. Ya, kembali nih Pak, masalah toleransi. Langkah-langkahnya apa nih Pak dari PGIW Jawa Barat yang sudah dibuat untuk kehidupan gereja, terkhusus untuk di Jawa Barat nih Pak? Iya. Jadi berkaitan dengan toleransi ya. Iya. Toleransi itu harus dibangun di seluruh wilayah masyarakat kita. Bukan hanya kelompok tertentu yang punya tanggung jawab untuk membangun toleransi itu. Di internal umat Kristen, pemahaman-pemahaman yang baik dalam hidup berdampingan dengan anggota masyarakat, saudara-saudara kita yang lain itu juga terus-menerus harus dibangun. Tapi bukan hanya juga warga Kristen, tapi juga umat beragama lain yang menjadi bagian dari masyarakat ini. Nah, karena itu PGIW Jawa Barat itu membangun komunikasi, sinergi, kolaborasi bersama juga teman-teman lintas agama ya. Baik yang di wilayah Jawa Barat ya untuk tingkat provinsi maupun di wilayah-wilayah kota kabupaten yang ada. PGIW Jawa Barat itu punya PGIS yang ada dalam struktur di bawahnya yang ada di kota kabupaten. Saat ini sudah ada 13 PGIS di berbagai kota kabupaten di Jawa Barat yang jumlahnya 27 itu. Ada 13 PGIS, selain itu ada BKSG namanya, Badan Kerjasama Gereja di kota kabupaten itu, yang juga didorong untuk membangun korelasi, membangun sinergi, komunikasi yang baik dengan teman-teman lintas agama. Ada banyak NGO ya yang tidak dibentuk pemerintah tapi dari kesadaran masyarakat itu ada di tengah-tengah masyarakat kita, dan itu sebenarnya sesuatu yang sangat baik di mana kita membangun komunikasi dengan teman-teman lintas agama itu. Saya menyoroti bahwa kita itu sangat terbatas ruang-ruang penjumpaan lintas agama yang ada, begitu ya, sehingga banyak salah tafsir, banyak prasangka yang muncul. Itu karena kurang ketemu gitu ya. Saya bilang Ngopi kita dulu ya, Pak, ya. itu harusnya kita sering-sering ngopi lah, ngobrol-ngobrol yang lebih cair, membangun pertemanan, persahabatan, sehingga dengan itu nggak ada prasangka-prasangka di antara kita gitu ya. Gitu, Susah Pak. juga ya Pak kalau memang ada prasangka-prasangka buruk. Iya.
Ya, jadi itu langkah-langkah dari PGIW Jawa Barat mengenai toleransi gitu ya Pak. Dan juga tadi saya juga sudah mendengar bahwa link-link yang dibangun juga cukup banyak ya Pak, karena lintas agama ini juga banyak sekali nih Pak ya di Jawa Barat. Nah, tadi Bapak sempat menyinggung tentang PGIS dan juga PAUK nih Pak. Bisa dijelaskan PGIS dulu nih Pak, lebih terperinci. Iya. Jadi PGIS itu sama seperti PGI punya tangan Iya, kelengkapan di provinsi, PGIW itu punya kelengkapan di kota kabupaten. Ya, ada 13 kota kabupaten yang sudah terbentuk PGIS-nya yang diharapkan juga mendorong gerakan ekumenis di kota kabupatennya masing-masing. Tentu tetap ada di dalam pedoman tata kerja yang tidak boleh bertentangan dengan pedoman atau tata kerja di PGIW maupun di PGI begitu ya. Karena keragaman anggota yang ada di dalamnya tentu kita perlu pegangan bersama begitu ya. Nah, PGIS itu belum semua kota kabupaten ada. Karena memang usia kebersamaan gereja-gereja itu bahkan lebih dulu sebelum ada PGI. Ya, di beberapa kota kabupaten itu kebersamaan gereja-gerejanya sudah ada sejak lama begitu ya. Nah, ada beberapa tempat yang sedang berproses untuk membentuk PGIS. Kenapa itu jadi penting? Karena kalau BKSG, Badan Kerjasama di Kota Kabupaten, itu biasanya hanya ada di kota kabupaten itu. Nah, sementara kalau PGIS iya, itu punya jaringan ke atas, bukan ke atas, ya, ke lingkup yang lebih luas. Di kota kabupaten ada PGIS, di provinsi ada PGIW, iya, secara nasional ada PGI, begitu iya, ya. Nah, jaringan itu, struktur fungsional pelayanan itu akan sangat bermanfaat bagi persekutuan yang ada di wilayah kota kabupaten tadi. Ya, jadi di PGIS itu untuk kota kabupaten. Nah, lalu PAUK ya tadi Persekutuan Ekumene Umat Kristen itu adanya, tadi saya sudah sampaikan, itu di wilayah-wilayah kedinasan TNI Polri ya, iya, di mana anggota yang ada di dalamnya bukan hanya berasal dari satu denominasi gereja. Ya. Jadi anggota yang ada di wilayah itu kan datang dari berbagai gereja tuh, iya, tinggal di satu wilayah. Nah itu di wilayah itulah kemudian anggota yang beragam itu bersekutu bersama, membangun kehidupan persekutuan mereka dan terciptalah PAUK tadi, Persekutuan Ekumene ya, yang tidak menghilangkan latar belakang keanggotaan gereja masing-masing ya, tapi mereka hidup bersekutu bersama ya. Nah, itu ada di wilayah binaan PGIW gitu ya, di setiap kota kabupaten. Nah, kalau di wilayah lain ada juga yang menyebutnya SAG itu, SAG. Sinode Am Gereja-Gereja. Nah, itu sama dengan PGIW sebenarnya ya, di mana kehidupan persekutuannya dibangun di wilayah provinsi itu. Iya, Begitu Pak. iya, iya. Mengenai POK ya, tadi menarik sekali Pak. Bapak mengatakan bahwa POK ini terdiri dari anggota beberapa gereja, dari beberapa gereja. Apakah Bapak setuju dengan kata lain bahwa warga jemaat yang hadir di POK ini, gereja POK ini memiliki dua kewarganegaraan dalam tanda kutip gereja gitu Pak? Iya, ya jadi PAUK itu sesuai dengan namanya Persekutuan Ekumene begitu ya. PAUK tidak punya sinode ya, tidak punya induk sinode gereja tertentu karena memang latar belakang anggotanya sangat beragam begitu Iya, ya. Nah, karena itu PAUK ini menjadi sebuah persekutuan yang strategis ya, iya, yang juga mencerminkan sebuah persekutuan yang walaupun beragam keanggotaan gerejanya itu mau bersekutu bersama dan bergerak bersama gitu. Nah, keanggotaan di gereja asal tentu juga menjadi catatan yang penting. iya, Ya, walaupun PAUK itu sendiri
dalam perkembangannya yang ada itu mengeluarkan dokumen-dokumen gerejawi juga, melaksanakan fungsi-fungsi gereja juga, Iya. melakukan sakramen, ya, melakukan berbagai pelayanan yang seperti gereja begitu ya. Tapi karena latar belakang anggotanya sangat beragam, tentu karakteristik POUK berbeda dengan gereja yang punya sinode sendiri. Contohnya, POUK itu tidak menabiskan pendeta, gitu. Karena pendeta itu jabatan yang melekat pada gereja atau sinode gereja tertentu, begitu ya. Nah itu yang antara lain membedakan POUK dengan gereja-gereja yang punya lembaga tersendiri, ya, begitu Pak. Nah berkaitan dengan legalitas POUK, institusi dasar hukumnya itu melekat di PGI, Pak. Jadi dasar hukumnya Ya, PGI begitu ya. iya, ini kita berbicara tentang keorganisasi kepengurusan dari PGIW Jawa Barat nih Pak. Ada berapa pengurus nih Pak yang terlibat di PGIW Jawa Barat dan juga ada berapa komisi? Mungkin bisa dijelaskan dari MPH terlebih dahulu nih Pak. Majelis Pekerja Harian ya Pak ya. Iya, iya baik. Iya jadi sidang PGIW Jawa Barat itu di bulan Juni yang lalu Iya. itu telah memutuskan mengenai pergantian pengurus yang baru begitu ya. Nah dalam kepengurusan itu awalnya memang dipilih dalam persidangan itu tim formatur 3 orang begitu ya. Nah lalu dibentuklah kepengurusan yang ada. Nah saat ini telah diteguhkan pada bulan Agustus ya, itu rasanya juga disiarkan oleh Maestro itu ya, pada saat peneguhan itu ada 21 orang 21. pengurus majelis pekerja hariannya gitu ya, MPH-nya. Nah itu 21 orang ini berasal dari sinode gereja yang berbeda-beda. Ya, sengaja dalam proses kepengurusan ini tidak ada yang double-double begitu ya. Iya. Masing-masing berbeda gerejanya karena kita ingin mencerminkan gerakan ekumenis yang tidak hanya diisi oleh gereja tertentu. Jadi 21 orang itu terdiri dari MPH-nya 13 orang. Majelis pekerja hariannya 13 orang. Lalu ada majelis pertimbangan 5 orang. Lalu ada badan pengawas perbendaharaan 3 orang ya. Jadi semuanya 21 orang yang diharapkan bersama-sama bergerak untuk mendorong gerakan ekumenis ini dapat berjalan dengan baik. Ya walaupun tidak mudah karena di PGIW Jawa Barat itu pengurusnya punya aktivitas lain juga selain di PGIW Jawa Barat, tapi di gerejanya masing-masing juga punya berbagai tanggung jawab dan kegiatan begitu Pak. Iya, tadi Bapak mengatakan 21 orang, 21 gereja yang berbeda seperti itu ya Pak ya. Apakah itu juga mencerminkan anggota dari PGIW Jawa Barat? Berapa anggota dari gereja anggota dari PGIW Jawa Barat nih Pak secara keseluruhan? Baik, iya Pak. Jadi 21 orang ini berasal dari 21 gereja yang berbeda ya, yang ada di PGIW Jawa Barat. Tapi anggota gereja di PGIW Jawa Barat lebih dari 21. Nah saat ini yang tercatat itu 76 gereja. Nah keanggotaan di PGIW Jawa Barat ini, gereja itu bukan jemaat lokal. Ya. Karena kalau jemaat lokal bisa dibayangkan di satu kota saja itu bisa lebih dari itu jumlahnya begitu ya. Nah di PGIW keanggotaannya itu berdasarkan struktur organisasi kewilayahan. Nah gereja itu ada yang punya struktur distrik misalnya, ada yang punya struktur klasis, ada yang punya struktur regio dan lain-lainnya. Jadi bukan gereja lokal tapi struktur yang menaungi wilayah-wilayah tertentu
Nah itulah yang dicatat sebagai anggota di PGIW. Contoh ya, gereja saya saja ya, Gereja Kristen Pasundan. Iya. Itu punya struktur yang namanya klasis, struktur fungsional ya. Nah di PGIW Jawa Barat, keanggotaan Gereja Kristen Pasundan itu cuma 4 anggota. Ya, ada klasis Priangan, ada klasis Bogor, ada 5. Ada klasis Priangan, klasis Bekasi, klasis Purwakarta, klasis Bogor, klasis Cirebon. Nah 5 tercatatnya. 5 Tapi klasis. anggota dari setiap klasis itu bisa terdiri dari 10 sampai 15 gereja lokal begitu ya. Nah jadi struktur keanggotaannya seperti itu di PGW. Nah ini sedang kita coba tata ulang. Karena ada juga jemaat lokal yang mendaftar menjadi anggota PGIW. Nah ini nanti kita coba tempatkan lagi, karena gereja lokal itu diharapkan terdaftarnya di PGIS, Iya. di Persekutuan Gereja-Gereja Setempat yang ada di kota kabupaten begitu Pak. Ya, jadi gambarannya begitu keanggotaannya. Sedang kita coba nanti tertibkan lagi begitu ya. Iya Pak. Ya, ini berkaitan tadi secara organisasi, MPH juga sudah Bapak jelaskan, lalu juga Majelis Pertimbangan dan Badan Pemeriksa Perbendaharaan ya Pak ya. Ya. Dan sekarang komisi-komisinya nih Pak yang ada di PGIW Jawa Barat. Ini tugasnya sepertinya sulit nih Pak, karena luas sekali nih Pak Jawa Barat ini Pak. Ada apa saja nih Pak komisi-komisi yang bernaung di PGIW Jawa Barat Iya, Pak? ini betul sekali Pak. Jadi memang gerakan ekumenis ini membutuhkan kesediaan setiap aktivisnya memberikan persembahan hidupnya yang terbaik untuk misi yang harusnya kita sadari bersama ya. Iya. PGW Jawa Barat walaupun MPH-nya 13 orang ditambah yang lain jadi 21 begitu ya. Itu pasti sangat terbatas untuk bisa bergerak bersama, apalagi tidak ada full time-nya begitu ya. Nah, Iya. karena itu kita membentuk komisi-komisi yang kita harapkan akan menjadi wadah kepanjangan tangan PGIW untuk fokus-fokus tertentu. Nah, pergumulan di tengah kehidupan sosial ini kan banyak sekali begitu ya. Betul, Pak. Nah, karena itu perlu fokus-fokus yang bisa ditangani juga secara baik oleh wadah yang kita sebut sebagai komisi. Nah, saat ini ada 8 Pak, 8 komisi yang sudah dibentuk dan dilantik atau diteguhkan itu belum lama, pada tanggal 8 Oktober kemarin. Ya, bulan ini berarti ya Pak ya? Baru awal bulan ini gitu ya, di minggu pertama bulan ini sudah dibentuk, dan kita harapkan setiap komisi ini dapat bergerak sesuai dengan fokusnya, juga berkolaborasi antar komisi apabila ada irisan yang terkait dengan fokus itu, juga kolaborasi yang lebih luas di tengah masyarakat. Nah 8 komisi ini saya kira semua punya latar belakang kenapa komisi itu dibentuk, begitu Pak. Nah, bisa dijelaskan nih Pak, latar belakang yang tadi Bapak katakan dan komisi-komisi apa saja nih Pak? 8 komisi. Iya, ya, jadi yang agak spesifik di periode ini itu ada yang kita namakan DES, ya, yang akan secara khusus memperhatikan fokus berkaitan dengan soal kebebasan beragama dan berkeyakinan. Nah ini yang agak baru ya, di periode ini. DES kebebasan beragama dan berkeyakinan itu lahir dari kesadaran bahwa kita perlu memperhatikan persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan ini berkaitan dengan hak-hak warga masyarakat dalam mengekspresikan keyakinan agamanya dengan baik. Tadi sudah disebutkan di awal tingkat indeks toleransi kita yang seperti itu, berbagai edukasi yang masih harus dilakukan ya. Bagaimana membangun komunikasi lintas agama dilakukan. Nah, diharapkan DES ini
akan memperhatikan fokus itu. Membangun komunikasi jaringan baik dengan teman-teman lintas agama juga pemerintah yang punya tanggung jawab ya, punya kepentingan untuk membangun masyarakat yang toleran. Masyarakat yang benar-benar menghargai konstitusi kita, menjaga NKRI dengan baik, ya, menjaga Pancasila dengan baik. Nah, itulah yang kita harapkan dapat dilakukan oleh DES kita, mulai dari edukasi, lalu mapping persoalan, mengadvokasi, sosialisasi dan lain sebagainya. Itu yang DES ya, yang baru dibentuk di periode ini. Nah, selain itu ada Komisi Anak dan Remaja. Nah, ini Komisi Anak, Remaja, Pemuda ya, dan Komisi Perempuan ini punya korelasi, komisi kategorial ya. Yang ada berkaitan dengan kesadaran kita. Kita tahu ya, kita udah lama bicara soal bonus demografi misalnya ya. Sekian tahun lagi itu anak-anak muda kita yang jumlahnya sangat besar itu, itulah yang akan melakukan tugas tanggung jawabnya di tengah bangsa kita. Yang angkatan baby boomers nih seperti saya dan lain-lain itu udah nggak bisa apa-apa gitu ya. Nah, sementara kita melihat menuju Indonesia emas ya, berkaitan dengan bonus demografi itu menjadi fokus yang harus dipersiapkan. Kita tidak ingin anak-anak kita itu terbentuk menjadi anak-anak yang dari satu sisi ilmu pengetahuan, teknologinya sangat pandai, tapi menjadi orang-orang yang asosial atau bahkan tidak punya spiritualitas yang baik. Betapa kacaunya bangsa kita kalau anak-anak kita yang sekarang masih anak-anak ini, yang remaja, pemuda ini, itu ternyata jadi orang pandai tapi tidak bermoral, itu bahaya sekali. Atau sebaliknya, anak-anak kita yang cuma sibuk berdoa, puasa, sudah mulai naik hidup sedikit setengah menuju sorga gitu ya. Padahal masih hidup di dunia dengan berbagai kebutuhan dan tanggung jawabnya di tengah pembangunan bangsa kita. Nah, jadi komisi-komisi ini diharapkan memperhatikan hal itu. Kita tahu tantangan yang dihadapi oleh anak-anak muda kita, mulai dari anak-anak ya sampai remaja pemuda, itu sangat besar saat ini. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, ya, orang-orang stres semakin banyak, persaingan semakin tinggi, dan lebih banyak hal lain lagi yang mereka hadapi. Nah, ini fokus yang harus diperhatikan. Termasuk juga kader ya, kaderisasi yang kemudian harus membimbing generasi muda kita itu punya kesadaran ekumenis. Jangan kesadaran hanya untuk membesarkan diri sendiri begitu. Nah, ini juga penting di Komisi Pemuda menyiapkan kader-kader ekumenis. Para perempuan kita tahu peranan perempuan menjadi sangat penting ya, ke depan berbagai regulasi sudah dilakukan, tapi persoalannya banyak juga para perempuan yang dinilai belum siap begitu untuk mengambil peran kepemimpinan. Nah, karena itu ini juga menjadi concern kita untuk memberikan atau berpihak pada para perempuan untuk terus mengembangkan perannya di tengah kehidupan yang ada. Di gereja sendiri Pak, kalau diperhatikan anehnya para pemimpinnya banyak laki-laki, tapi yang aktif di gereja itu lebih banyak perempuan sebenarnya. Yang lebih banyak datang ke gereja perempuan ya Pak. Nah, itu kan menarik begitu. Apakah ya, yang bermasalah perempuannya atau yang laki-lakinya Pak? Itu suatu pertanyaan yang besar. Ya, untuk kita. PR lah itu gereja-gereja, bagaimana itu. Iya. Silakan Pak, lanjutkan kembali. Jadi tadi ya untuk komisi kategorial anak remaja, pemuda, perempuan ya. Jelas latar belakangnya kenapa itu kita bentuk, dan komisi ini diharapkan memperhatikan program-program strategis untuk hal itu. Jangan sama dengan program gereja gitu ya, tapi program yang memang memungkinkan kita lakukan secara bersama-sama begitu ya. Penting untuk dilakukan. Nah, itu. Kemudian ada komisi litbang. Nah, komisi litbang ini menjadi penting karena seringkali kita membuat
berbagai program kegiatan itu tidak berdasarkan data, tidak berdasarkan hasil penelitian. Iya. Apa sebenarnya yang dibutuhkan? Betul. Nah, Komisi Litbang ini diharapkan mengelaborasi berbagai hal untuk memberi rekomendasi ini loh sebenarnya yang penting begitu ya. Bukan sekedar program yang dari tahun ke tahun ya sama aja, dari dulu juga begini begitu ya. Saya kira nggak bisa lagi kita begitu. Kita harus cukup cermat memperhatikan berbagai perkembangan. Nah, Komisi Litbang diharapkan mensuplai berbagai data dan informasi Iya. yang akan memberi masukan bagi seluruh bagian gereja, juga khususnya PGIW, untuk menentukan program strategisnya apa. Apa yang penting, yang harus diperhatikan begitu ya. Nah itu Komisi Litbang, lalu Komisi Hukum dan HAM ini melekat dengan berbagai hal. Nah kita harapkan komisi ini juga melakukan berbagai selain yang advokasi ya, kalau ada yang memiliki pergumulan persoalan hukum, juga mengkritisi berbagai kebijakan, peraturan yang ada di wilayah-wilayah kita. Perda misalnya, Pergub, ya, Perwali dan lain-lainnya. Nah ini cukup banyak para akademisi yang ada di Komisi Hukum dan HAM yang diharapkan melihat secara kritis aturan-aturan yang ada itu sehingga kita bisa bersuara sebagai bagian dari masyarakat ini. Bukan kepentingan kelompok kita saja, tapi kepentingan masyarakat secara umum harus ada yang mengkritisinya. Nah diharapkan komisi ini bisa melakukan hal itu, juga melakukan advokasi-advokasi ya berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum dan HAM di tengah masyarakat kita. Ya. Lalu ada Komisi Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana. Nah ini juga berdasarkan data yang ada dan kita tahu Jawa Barat itu menjadi salah satu wilayah yang rawan berkaitan dengan masalah kebencanaan. Berbagai hal terjadi di Jawa Barat. Nah, akar persoalan dari terjadinya bencana itu ada berbagai hal. Betul. Ada hal yang tidak bisa kita prediksi, ya karena alam maunya begitu. Tapi ada hal juga yang sebenarnya merupakan akibat dari perilaku masyarakat, bahkan perilaku yang lebih luas begitu ya. Nah ini yang membutuhkan edukasi, mulai dari bagaimana memperhatikan lingkungan alam, bagaimana mengelola berbagai dampak dari ulah manusia, sampah misalnya ya. Saya mengalami sangat terasa begitu ya, ketika TPA di mana ini, Sarimukti kebakaran gitu ya, sampah tidak bisa diambil dalam kurun waktu yang cukup lama, itu jadi persoalan betul lah begitu ya. Saya kira warga masyarakat mengalami hal itu. Nah itu contoh kecil ya, sampah plastik dengan dampaknya ya bagi ekologi dan lain-lain ya. Nah karena itu dibentuklah Komisi Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana. Walaupun kita tidak berharap ada bencana ya Pak ya. Pasti Pak. Jadi justru karena kita tidak berharap adanya bencana, kita diharapkan komisi ini mulai memperhatikan, mendorong gereja-gereja bahkan masyarakat untuk memperhatikan lingkungan, untuk meminimalisir lah. Longsor itu karena apa sih? Hujan besar tapi tanamannya nggak ada misalnya, selokannya nggak berjalan dengan baik, sampah numpuk dan lain sebagainya. Nah hal-hal seperti itu mudah-mudahan menjadi program strategis dari Komisi Lingkungan Hidup, termasuk juga ketika bencana terjadi yang nggak bisa kita hindari. Tim ini diharapkan mensinergikan berbagai kompetensi, kapasitas yang ada dari jaringan kita, baik yang gereja-gereja maupun pemerintah dan masyarakat. Kita punya banyak jaringan untuk itu, dikonsolidasi untuk berbuat sesuatu. Ya, kita pengalaman Cianjur sangat prihatin dengan situasi yang ada itu. Iya Pak, ini komisi terakhir mungkin Bapak bisa lebih singkat saja, tadi sudah ada 7 dan yang ke-8 nih Pak. Iya, yang ke-8 ini komisi yang strategis, ya Komisi Media Informasi. Karena komisi inilah yang kemudian akan menginformasikan berbagai hal. Betul. Dari kegiatan pelayanan yang dilakukan
sehingga keberadaan gerakan kita ini, pelayanan kita itu bisa diketahui oleh warga gereja. Nah ini penting karena ternyata walaupun banyak kegiatan, aktivitas, edukasi, sosialisasi yang dilakukan, ternyata masih sangat banyak warga gereja di Jawa Barat tidak tahu PGIW itu ngapain aja gitu ya. PGIS itu ngapain aja kerjanya. Nah Komisi Media ini diharapkan melakukan edukasi, informasi, sosialisasi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh kita, begitu ya. Sehingga PGIW ini milik kita loh, gitu ya. Nah itu semua bisa merasakannya dan saya bersyukur ya secara khusus dengan Radio Maestro, mudah-mudahan melalui Radio Maestro yang akan memberi ruang secara reguler menjadi salah satu mitra strategis dari PGIW dalam rangka mensosialisasikan, menginformasikan berbagai hal yang ada, juga melakukan edukasi yang kita pandang ini penting untuk diketahui oleh warga gereja. Jadi bukannya promosi Ibu Bapak sekalian, saya kira untuk mengetahui berbagai hal yang berkaitan dengan PGIW Jawa Barat antara lain itu nantinya akan bisa didengar, dilihat melalui Radio Maestro dengan berbagai channel yang ada gitu ya. Nah itu mudah-mudahan bisa dilakukan. Iya. Ya ini mengingat waktu yang sudah hampir habis, bahkan sudah habis ini Pak. Terima kasih Pak Paulus Wiono untuk waktunya di Suara PGIW yang pertama ini, dan kami berharap Bapak bisa melanjutkan dengan Suara PGIW Rabu yang bulan depan Pak. Terima kasih untuk waktunya dan juga terima kasih untuk kebersamaan Sobat Maestro di saat ini, dan saya Anton bersama dengan Bapak Pendeta Paulus Wiono, kami mengundurkan diri. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk semua.